Adapun teruntuk para istri, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jauhi maksiat. Betapa banyak negeri-negeri yang Allah hancurkan sehancur-hancurnya karena perbuatan maksiat yang dilakukan oleh penduduknya. Maka janganlah engkau hancurkan rumah tangga ini dengan maksiat yang diperbuat. Karena bisa jadi itulah yang menjadi bumerang kehancuran rumah tangga saat ini. Seorang istri yang bermaksiat dalam rumah tangga menyebabkan kehancuran rumah tangga itu sendiri. Karena kemaksiatan akan membawa kehancuran. Dan sungguh seorang wanita dahulu mengatakan sembari menangis setelah diceraikan oleh suaminya. Kata wanita-wanita dulu, mereka menyeru, sungguh ketaatan telah menyatukan kita, dan kemaksiatan telah menceraikan kita. Lihatlah jemaah, lihatlah para istri, ini adalah ratapan dari wanita-wanita dahulu. Mereka bergumam seperti ini. Ini merupakan ungkapan penuh arti dan misalkan dari sebuah penyesalan di akhir. Ini adalah sebuah permisalan teruntuk para istri saat ini, agar dapat mengambil pelajaran dari wanita-wanita yang berkata seperti tadi. Agar senantiasa faham bahwa ketaatanmu terhadap suami akan menyatukan rumah tangga. Dan kemaksiatanmu di dalam rumah tangga akan dapat menjadikan kehancuran rumah tangga. Maka cegahlah sebelum terjadi, dan hendaknya jagalah Allah wahai para istri. Maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga hambanya. Jagalah hak-hak Allah, niscaya Allah akan menjaga setiap wanita dan rumah tangganya dengan sebaik-baik penjagaan Allah Jalla Jalaluhu. Dan satu hal yang sangat fenomenal saat ini, apa itu? Yaitu hendaklah seorang istri yang sudah mengenal sunnah tidak menuntut yang berlebihan terhadap suaminya. Sehingga suaminya seolah-olah dengan tuntutan-tuntutan yang besar tersebut akan terbebani dengan beban yang begitu berat. Hanya karena untuk apa? Menuruti keinginan sang istri. Ia harus berputar-putar dalam masalah dunia yang keras dan terjal demi menuruti sang istri. Apalagi sampai kemudian istri menyuruh segala macam cara untuk suaminya agar mendapatkan keinginannya, sehingga dia tak peduli cara mana yang halal dan cara mana yang haram. Mereka terobos. Mereka suruh suaminya untuk mencari jalan-jalan yang haram. Demi apa? Mendapatkan apa? Nafkah dan memenuhi syahwat keinginannya. Ingat jemaah, Allah punya keharaman yang tidak boleh kita terjang. Dan hendaknya suami istri mencari jalan yang baik, yang halal dalam mencari nafkah. Tidak boleh menerobos. Allah punya aturan. Maka wahai wanita, wahai istri sebaliknya, hendaklah menerima dengan ridha apa yang didapat oleh suaminya itu. Sungguh, apapun yang didapat oleh suami Anda, itu merupakan rizki yang telah Allah tetapkan untukmu dan keluargamu. Jangan engkau cela. Jangan engkau cela melalui sikap burukmu dan kasarmu kepada suamimu itu. Karena ini bahaya jemaah. Karena ini bahaya. Kenapa? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu atas apa yang akan terjadi ketika sudah seperti ini.
Jamaah yang dicintai karena Allah Jalla Jalaluh. Ibu-ibu, para wanita salaf terdahulu selalu berwasiat kepada suaminya. Apa wasiat mereka? Salah satu bentuk wasiat mereka adalah, yakni ketika suami mereka hendak keluar bekerja, mereka menitip pesan di telinga-telinga suaminya. Hati-hatilah engkau, wahai suamiku, dari penghasilan yang haram. Karena kami bisa bersabar dari rasa lapar, namun kami tidak bisa sabar dari panasnya api neraka. Kata siapa ini? Wanita-wanita salihah terdahulu. Wanita-wanita salaf terdahulu yang berwasiat kepada suaminya ketika hendak bekerja. Wasiat yang baik. Wasiat yang senantiasa menjadikan hati suami terus bersemangat dalam mencari maisha kehidupan dunia. Saudari, jamaah yang dicintai karena Allah. Ibu-ibu, maka bersemangatlah untuk mendapatkan surga abadi. Melalui siapa? Melalui suami. Teruslah belajar untuk memperbaiki diri dan berusaha untuk merebut gelar sebagai wanita salihah, sebagai istri salihah. Karena para bidadari surga sangat iri dengan wanita salihah seperti ini. Disebutkan bahwa para bidadari di surga itu sangat iri jemaah dengan wanita salihah. Sehingga Hasan Al-Basri pernah mengatakan, sesungguhnya bila aku menasihatimu, kata beliau, bukan berarti akulah yang terbaik di kalanganmu. Bukan juga yang paling salih atau salihah dalam kalanganmu. Seandainya orang itu hanya dapat menyampaikan dakwah bila dia sempurna, niscaya tidak akan ada pendakwah itu. Dan menjadi sedikitlah orang yang memberi peringatan. Hendaknya dalam rumah tangga segala sesuatunya itu diatur untuk yang terbaik. Seorang istri merebutkan gelar sebagai wanita salihah, seorang suami juga merebutkan gelar sebagai suami yang saleh. Kedua-duanya adalah ketetapan yang harus ada dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Masya Allah. Seorang Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama yang memberikan nasihat begitu menggetarkan jiwa kita, insyaallah. Hendaknya kita sadar akan ketetapan yang Allah berikan. Sebagai seorang istri juga sadar apa yang harus diperbuatnya.